Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Reza Zahrial Falah MPD selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan tak lupa teman-teman kelas PAIA yang saya cintai. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan sedikit tentang tugas UTS yang membuat mind map tentang tema kelompok 1 dan kelompok 2. Yang pertama, kita akan membahas tentang metafisika dan ontologi. Metafisika merupakan bagian dari aspek ontologi dalam kajian filsafat. Secara etimologi, metafisika itu berasal dari kata meta dan juga fisika. Meta adalah tidak dapat dilihat oleh panca indera, sedangkan fisika adalah fisik. Jadi, metafisika adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik. Metafisika tidak bisa diuji secara empiris karena keberadaannya yang abstrak. Yang selanjutnya, kata ontologi. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti being dan logos yang berarti logic. Jadi, ontologi itu diartikan sebagai teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Ontologi ini diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi juga mengkaji sesuai yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan. Ketika ontologi dikaitkan dengan filsafat pendidikan, maka akan muncul suatu hubungan mengenai ontologi filsafat pendidikan. Pendidikan sendiri adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan. Di sini bermakna bahwa adanya pendidikan bermaksud untuk mencapai tujuan, maka dengan ini tujuan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Ontologi pendidikan ini berarti pendidikan dalam hubungannya dengan asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan manusia. Selanjutnya ada beberapa aliran dalam metafisika ontologi atau pengetahuan mistik. Yang pertama ada monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnotisme. Aliran monoisme ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber asal, baik yang asal berupa materi maupun berupa rohani. Pembagian dari monoisme ini dibagi menjadi dua, yaitu materialisme dan juga idealisme. Aliran materialisme ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Sedangkan aliran idealisme ini menganggap bahwa gambaran yang benar yang tepat sesuai dengan kenyataan sebagaimana diteorikan oleh realisme merupakan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu idealisme mentakrif hakikat ilmu sebagai hasil dari proses mental yang niscaya bersifat subjektif. Kemudian ada aliran dualisme. Aliran ini mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan idealisme. Kemudian ada aliran pluralisme, yaitu berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme ini bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Kemudian ada aliran nihilisme yang menyatakan bahwa dunia ini terbuka. Dunia ini terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Kemudian ada agnotisme yang menyatakan bahwa menganut paham bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataannya. Kemudian ada ruang lingkup ontologi dalam pendidikan, yaitu diantaranya
ruang lingkupnya adalah hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam, ada hakikat tujuan pendidikan Islam, juga ada hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam pendidikan menurut Marimba adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama dalam pendidikan yang dijelaskan tersebut di atas. Bahwa dalam pendidikan terdapat beberapa unsur, di antaranya yang pertama ada usaha yang bersifat bimbingan dilakukan secara sadar, lalu ada pendidik, pemimpin atau penolong, ada peserta didiknya atau anak didik, ada bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan, dan dalam usaha itu terdapat alat-alat yang dipergunakan. Kemudian yang hakikat tujuan pendidikan Islam, tujuan menurut Zakia Derajat adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan itu selesai. Yang ketiga ada hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Manusia dalam kajian ini lebih difokuskan kepada subjek pendidikan, bahwa dalam dunia pendidikan manusialah yang paling banyak berperan. Karena dilakukannya pendidikan itu tidak lain diperuntukkan bagi manusia agar tidak timbul kerusakan di bumi. Dalam pendidikan sendiri, dalam pendidikan bahwa manusia itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai pendidik dan juga sebagai peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi pengetahuan atau epistemologis. Epistemologis ini berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau teori. Sehingga dapat diartikan bahwa dimensi epistemologis ini merupakan ilmu yang membahas tentang teori-teori pengetahuan. Dan secara umum dapat disimpulkan bahwa epistemologis ini adalah cara berpikir manusia untuk mendapatkan pengetahuan melalui indera, rasio, dan intuisinya. Kemudian ada sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan ini dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu ada yang khusus dan ada yang umum. Secara khusus sumber pengetahuan itu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Dan secara umum sumber pengetahuan ini diklasifikasikan menjadi 4 lagi, yaitu ada empirisme, terus ada rasionalisme, ada intuisi, dan juga ada wahyu. Empirisme ini sendiri adalah aliran ini beranggapan bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Kemudian rasionalisme ini menyatakan bahwa akal merupakan dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan walaupun belum didukung oleh fakta empiris. Sedangkan intuisi, yang ketiga ada intuisi. Dengan intuisi manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Dan yang terakhir ada wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Sesungguhnya antara wahyu dan keyakinan itu hampir tidak dapat dibedakan karena keduanya menggunakan kepercayaan. Perbedaannya adalah bahwa keyakinan terhadap wahyu yang secara dogmatis diikutinya adalah peraturan yang terdapat dalam agama. Sedangkan keyakinan lebih bersifat kemampuan jiwa manusia yang merupakan pengamatan dari kepercayaan. Kemudian ada teori-teori kebenaran. Yang pertama ada teori korespondensi, yaitu teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya. Kemudian ada teori koherensi, yaitu pembuktian secara berulang-ulang pada teori korespondensi. Pada akhirnya akan melahirkan sebuah aksioma atau postulat yang pada umumnya berwujud sebagai kebenaran umum. Kemudian ada teori performatif. Teori ini muncul dari konsep J.L. Austin yang membedakan antara ujaran konstatif dan ujaran performatif. Yang keempat ada teori
konsensus, yaitu teori kebenaran konsensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan, penulis buku The Structure of Scientific Revolution. Ini mengatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan. Pertama, ilmu pengetahuan berada pada posisi sebagai normal science ketika ia diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi kebenaran ilmiah. Dan singkat kata, perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan adanya pergeseran paradigma lama yang digantikan oleh paradigma baru. Pergeseran tersebut ditentukan oleh penerimaan masyarakat terhadap sebuah paradigma dan konsepsi kebenaran ilmiah. Berdasarkan konsepsi Kant di atas, sebuah teori ilmiah dianggap benar sejauh ia mendapat dukungan atau terdapat kesepakatan dalam masyarakat ilmiah terhadap kebenaran teori tersebut. Dan yang terakhir ada problem epistemologi pendidikan. Di antaranya, yang pertama, karena kurikulum yang tidak jelas orientasinya. Yang kedua, karena implementasi pendidikan Islam masih memelihara warisan lama. Dan yang ketiga, umat Islam cenderung terbuai dengan romantisme masa lalu. Dan yang keempat, karena sempitnya pemahaman terhadap esensi ajaran Islam. Sekian dari pemaparan dan presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.